warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya akan melakukan percakapan tentang pembelajaran Ibu Fitri yang sudah dilakukan, yaitu pasca observasi ya, pasca observasi. Nah, di sini apa yang jadi keluhan dan apa yang terjadi di kelas, mudah-mudahan ini dalam percakapan ini ada kelebihan kelancaran yang sudah dilakukan. Nah, ini gimana Bu perasaan setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, yang dirasakan memang karena memang saya membuat program pembelajaran kan setiap 6 bulan sekali ya Pak ya. Yeah. Tapi karena kemarin ada program juga Bapak, kemudian Yeah. Alhamdulillah membantu saya juga Pak. Jadi saya kembali mengulas lagi program pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Dan Alhamdulillah ternyata pembelajaran berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Mungkin ya tadi itu dia Pak ya. Jadi kalau misalkan pembelajaran yang sudah direncanakan, sudah dirancang, memperhatikan beberapa aspeknya, ternyata lebih mudah untuk saya juga melaksanakan pembelajarannya. Walaupun memang ketika pelaksanaannya masih ada beberapa yang lupa, seperti kelengkapan dalam media juga ada beberapa yang saya lupa bawa gitu. Kemudian ketika menghadapi beberapa pertanyaan anak juga ada beberapa pertanyaan yang di luar prediksi saya juga gitu kan. Tapi alhamdulillah kalau saya refleksi dari pembelajaran kemarin itu ya, dibanding dengan pembelajaran sebelumnya, dari segi keberhasilan yang cukup berhasil. Ya, ini betul sekali Bu, yang dikatakan oleh Ibu, memang dalam pembelajaran itu ada keberhasilan ya, bersyukur kita dalam pelaksanaannya, ada perubahan ya kepada anak. Nah dalam menjalankan kegiatan ya yang ada di sekolah, nah ini tentunya Ibu mempunyai tujuan yang mau dibicarakan hari ini apa Bu setelah melaksanakan kegiatan KBM? Mungkin lebih ke merefleksi ya Pak ya, merefleksi pembelajaran, baik dari saya, mungkin dari Bapak juga. Kemarin kan Bapak sudah mengobservasi saya dalam pembelajaran ya Pak ya. Saya juga meminta penilaian Pak ya, saran juga dari Bapak, baiknya untuk pembelajaran berikutnya saya harus apa, dan mungkin nanti Bapak juga bisa menyebutkan kelemahan dan kelebihan saya juga. Iya. Gitu Pak. Iya. Jadi gini Bu, memang dalam pembelajaran itu pasti ada temuan yang belum tercapai. Mungkin kita bisa meneliti atau apa yang menjadi kekurangan dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini setelah melaksanakan pembelajaran di kelas yang kemarin sudah dilaksanakan, apa yang diharapkan setelah melakukan berbincang-bincang di sini dengan saya? Lebih ke ini Pak, lebih ke saran dari Bapak. Kiranya apa temuan Bapak gitu yang kemarin Bapak setelah observasi, apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan saya gitu Pak, supaya untuk pembelajaran berikutnya dapat saya perbaiki. Iya, bagus sekali Bu. Ini kan kita memang dari dilihat persiapan, mulai dari persiapan medianya, terus juga alat-alat yang membantu tentang pembelajaran tersebut. Nah, ini kan Ibu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan cukup baik gitu ya, Nah, dari kondisi Ibu di dalam pembelajaran di situ,
ibaratkan ya, diibaratkan misalkan yang terendah dari nilai 1 sampai dengan 10 yang lebih tinggi. Nah, Ibu di posisi yang nomor berapa kira-kira? Kalau melihat dari segi hasil ya Pak ya, Ya. dalam proses pembelajarannya, saya bandingkan kegiatan pembelajarannya dari kegiatan pembelajaran yang biasa. Ya. Kalau saya lihat dari antusias anak dalam belajar, terus bagaimana cara mereka mengerjakan tugas, saya kira kalau bisa dilihat 8 mungkin Pak ya. Iya, ya bagus sekali Bu. Syukur-syukur nanti kedepannya bisa 10 paling tinggi gitu Bu ya. 10 paling tinggi. Nah, ini kan tadi Ibu katakan ya, dalam melakukan percakapan kan ini Ibu harapkan ada saran ya, ada saran kritik bagaimana cara memperbaiki gitu ya, memperbaiki diri kita, dan juga kondisi diibaratkan kan, kalau dalam skala itu nilai berapa itu kan bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah, sesuai dengan kondisi saat ini, apakah ada kesempatan yang dimiliki Ibu agar area pengembangan terkait mengimbangi sikap anak ya, maksudnya misalkan ada temuan di dalam kelas masalah pembelajaran anak itu, atau temuan yang tidak yang diharapkan gitu. Ya, saya kira banyak sih Pak ya. Ya. Tadi saya bilang bahwa ketika proses pembelajaran itu kadang Ya. banyak kejutan-kejutan yang dimunculkan oleh anak gitu. Terkadang ada beberapa pertanyaan yang di luar prediksi saya yang ditanyakan oleh anak gitu. Jadi bisa saja kesempatan pengembangan diri di anak itu muncul dari stimulus yang kadang di luar prediksi perencanaan saya gitu. Seperti yang pembelajaran yang kemarin itu, ada anak yang tiba-tiba menjelaskan bahwa tadi saya sebelum ke sekolah bertemu dengan anu gitu ya. Jadi menjelaskan, oh berarti apa, ketika anak dipancing untuk menjelaskan atau menceritakan apa yang dia temui, oh berarti ada tuh pengembangan dalam berbahasa anak tuh bisa lebih berkembang ternyata dengan menstimulus atau lebih memberikan kesempatan anak untuk berbicara gitu Pak ya, untuk menceritakan gitu. Jadi lebih memberikan waktu atau ruang untuk anak-anak mengekspresikan apa yang mereka rasakan dari apa yang mereka lihat gitu, apa yang mereka alami juga gitu Pak. Ya, bagus sekali ya, dari perkembangan di dalam proses pembelajaran tentunya Ibu pernah menemukan sebagian anak yang bisa harus mengembangkan ya di dalam pembelajaran, memunculkan prestasi yang akan dicapai oleh anak. Nah, ini kekuatan apa ya? Apakah Ibu mempunyai kekuatan untuk mempermudah mencapai permasalahan yang sudah nyata itu ada di dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin bukan kekuatan Pak ya, tapi lebih ke upaya ya Pak ya. Yeah. Lebih ke upaya, atau mungkin saya akan coba buat kembali merefleksi atau mengevaluasi kembali perencanaan pembelajaran yang sudah saya buat dengan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Terkadang saya juga asal atau misalkan membuat rencana tanpa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh anak gitu. Mungkin untuk kedepannya dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi, bahwa setiap anak berhak mendapatkan apa yang benar-benar mereka butuhkan mungkin Pak ya. Karena mungkin jumlah siswa saya yang sedikit, kelas 2 ini kan cuma ada 11 orang. Mudah-mudahan kedepannya dengan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak tadi, setiap tujuan pembelajaran baik itu dari area pengembangan yang ingin saya capaikan pada anak juga dapat
terpenuhi gitu Pak ya. Itu mungkin Pak Ya, jadi dalam memperbaiki ya tadi yang rencana pembelajaran yang dimiliki oleh ibu atau kekuatan atau cara ya untuk mempermudah itu dengan cara apa yang dilaksanakan ya. Tadi sudah dijelaskan barusan di dalam kelas tentunya ya, untuk melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah di dalam proses pembelajaran Bu tentunya ada hambatan gitu ya, hambatan untuk meraih tujuan. Kan tujuannya tadi oleh Ibu sudah dijelaskan. Nah, apakah ada hambatannya? ada. Hambatan yang paling utama itu dari media sih Pak. Ya. Kadang kan ya tadi kembali bahwa setiap anak itu memiliki capaian atau misalkan hambatan yang berbeda. Jadi saya kadang ada sedikit hambatan dari menentukan media. Kadang apakah media ini cocok untuk anak yang ini gitu Pak ya. Nah itu salah satunya media. Kemudian dari segi tadi kemampuan anak yang berbeda-beda. Memang kalau dari secara global kan tadi di RKP juga sudah dituliskan bahwa tujuan pembelajarannya apa. Terkadang ada beberapa anak yang tidak mencapai tujuan itu. Nah, apakah ada tujuan lain gitu Pak ya, ataukah seperti apa gitu Pak ya. Jadi mungkin hambatannya tadi ya dua tadi Pak, dari segi menentukan media dan menentukan tujuan pembelajaran. Apakah dengan perbedaan kemampuan anak itu saya harus membuat jabaran yang berbeda lagi mengenai tujuan pembelajaran tadi. Itu sih Pak hambatannya, hambatan terbesarnya gitu. Jadi tadi sudah Ibu katakan bahwa tentunya setiap kegiatan itu ada hambatannya ya. Yang ada hambatannya itu yang dirasakan oleh Ibu setelah sedang melaksanakan kegiatan itu, yaitu media ya, masalah media. Karena keterbatasan ya, keterbatasan media, apalagi seorang siswa memiliki kemampuan yang sangat berbeda-beda ya. Tentunya kita harus mengelompokkan atau mempunyai cara atau metode yang lain untuk mencapai tujuan supaya semua siswa tercapai pembelajarannya dengan baik. Nah ini bagaimana solusinya bila sikap anak di rumah untuk mengawasi itu, bagaimana cara ya untuk mengawasi siswa yang berada di rumah? Tentunya mungkin lebih ke kita jalin kerjasama Pak ya, jalin kerjasama dengan orang tua dengan cara ya tadi salah satunya memberikan bahan ajar untuk orang tua dalam membimbing belajar anak di rumah, seperti memberikan PR. Kemudian kalau misalnya anak yang memiliki hambatan dalam belajar dari membacanya, mungkin saya berikan bahan-bahan ajar untuk membaca anak di rumah. Seperti ada satu siswa Pak namanya Sophia Susilawati. Kalau dilihat memang harusnya kelas 2 kan sudah lancar ya Pak ya. Tapi karena mungkin dia memiliki hambatan, akhirnya alhamdulillah setelah saya berikan bahan ajar seperti dalam setiap harinya ke mamahnya itu kan beri hari ini 2 suku kata dengan konsonan B dan A gitu. Alhamdulillah dengan seperti itu sedikit demi sedikit kemampuan membaca Susi jadi lancar gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Salah satu contohnya itu sih Pak. Nah itu sudah ya. Jadi cara bagaimana solusi sikap anak mengawasi di rumah, kita bekerja sama dengan orang tua. Nah, apakah ada rencana setiap kalau ada hambatan ya itu ada hambatan siswa belum mencapai tujuan, apakah ada rencana dalam kegiatan ini, rencana tindak lanjut gitu maksudnya? Iya, ada sih Pak. Saya sudah buatkan saat sebenarnya kalau untuk kelas 2 itu hambatannya lebih ke karena fokus saya di calistun anak. Jadi saya pikir bahwa anak mampu mengikuti pembelajaran yang lain jika satu kuncinya mereka sudah dapat, yaitu membaca gitu. Saya sudah kelompokkan Pak
anak-anak berdasarkan kemampuan membacanya. Oh iya. Saya kelompokkan menjadi 3, itu di kelompok apel membaca lancar, kemudian di kelompok anggur baru bisa membaca kata dari 2 suku kata, 3 suku kata. Kemudian kelompok alpukat itu suku kata, jadi lebih ke belum bisa membaca akhiran, belum bisa mengeja. Jadi dari 11 anak itu saya sudah kelompokkan 3, dan yang lebih bisa dibilang membutuhkan perhatian lebih ya ini Pak, di kelompok apel ini Sofia, Susilawati, dan Rasya. Oh iya. Ini sih Pak pengelompokannya, dan saya juga sudah sampaikan kepada orang tua murid di grup, karena kita ada grup kelas. Iya. Tugas maupun pengelompokannya, maksud dari pengelompokan dan tugasnya pun ini sudah berlangsung setiap dari awal semester 2 sampai sekarang sudah berlangsung juga, alhamdulillah. Setelah dikelompokkan begini, anak-anak mampu. Iya. Jadi sudah mulai lancar gitu Pak. Alhamdulillah gitu ya, ada rencana ke depannya gitu ya dalam usaha itu, dalam melaksanakan atau supaya si siswa itu menjadi bisa lebih baik lagi. Nah, dalam pembelajaran di sini ya tentunya misalkan dalam waktu 1 atau 3 minggu, apakah ada gangguan dalam pelaksanaan ini? Gangguannya besar. Iya. Liburnya banyak. Nah itu gangguannya. Jadi kadang hari ini sebelum libur anak sudah mampu, baik itu berhitung, perkalian, pembagian, membaca. Tapi ketika libur, kemarin kita libur hari raya, kemudian dipotong lagi libur anak kelas 6 PSAJ, akhirnya apa, kemampuan anak kan turun lagi gitu Pak. Itu sih Pak hambatan yang paling besar karena terlalu banyak libur. Oh iya ya. Tentunya ya memang di sini hambatannya ya banyak libur atau kadang-kadang kan sekolah terus juga kan, kalau sudah di rumah kan kebanyakan anak main-main gitu, kurangnya tidak pengawasan belajar juga lagi, sih Pak dari orang tua. Nah ini dalam rencana tersebut yang harus kita lakukan, apakah ada komitmen dalam menjaga menjaga rencana-rencana yang ini dilakukan? Ya. Lebih ke ini sih Pak, karena fokus saya itu di kelas 2 itu anak mampu cari dulu. Lebih ke komitmennya dengan orang tua sih Pak. Jadi kalau misalkan tapi mohon maaf Pak ya, karena kan memang aturan sekarang itu anak-anak tidak boleh tinggal kelas ya Pak ya, harus terus naik kelas. Tapi ada satu agak sedikit mungkin berbohong atau sepeda, mohon maaf Pak ya. Tapi untuk yang tadi, yang 2 anak ini, saya bikin komitmen dengan orang tuanya, mohon maaf ibu bapak, untuk 2 anak ini kalau sampai bulan Juni awal itu belum mampu untuk cari school, saya akan beri waktu naik bersyarat mungkin Pak ya, dalam 3 bulan atau 2 bulan setelah naik di kelas 3 akan diuji lagi gitu Pak untuk kenaikannya. Walaupun pada teknisnya pasti ya dinaikkan terus gitu Pak. Ya. Itu sih Pak. Ya terima kasih Bu, tadi sudah melakukan percakapan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini sudah berjalan dengan baik, tujuannya, metode dan strateginya dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan lancar. Semoga apa-apa yang dicita-citakan tujuan tercapai dengan baik. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.